Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, babu minasyirki al-istighasatu bi ghairillah. Bab pembahasan termasuk daripada kesyirikan, yaitu al-istighatsatu bi ghairillah. Nyuwun pitulung dumateng saklintune Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang haramnya seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang dapat memberikan pertolongan itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan sekali-kali menyeru, meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, wala yadhurruk, dan tidak akan bisa memberikan gangguan dan mudarat kepadamu sedikit pun. Fa in fa'alta, kalau sampai benar-benar itu terjadi, fa innaka idzam minal zalimin, maka sungguh benar-benar engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kezaliman di sini adalah asyirku. Luqman Al-Hakim mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Apa alasannya? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman, perbuatan zalim di dunia ini yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah dengan berbuat syirik. Wa qawluhu wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dur, gangguan, kesempitan, kesusahan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang dapat mengangkat, menghilangkan kegangguan atau keburukan itu illahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini bersama, tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat, mengangkat musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu, maka carilah indallahi rizqa, di sisi Allah hanyalah rizki itu diberikan. Wa'buduhu, dan ibadalah hanya kepada Allah. Ayat ini ada hasr, indallahi rizqa. Pada asalnya bisa dikatakan fabtahu rizqa indallah, carilah rizki itu kepada Allah. Tapi ini menunjukkan tidak ada rizki melainkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang diberikan melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya al-istighatsah memaknai semua bentuk permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong akan diberikan manfaat,
atau meminta tolong agar diangkat keburukan dan mudarat. Maka man sarafahu li ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang menjadikan pertolongan ini diberikan meminta tolong ini diberikan kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua bentuk istighatsah itu bentuknya adalah kesyirikan? Sebagaimana al-isti'adzah. Istighatsah juga memiliki syarat-syarat. Ketika ingin beristighatsah kepada selain Allah, maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, antaku ayyakuna qadiran. Yang dimintai tolong harus mampu. Yang kedua, ayyakuna hayyan. Yang dimintai tolong harus hidup. Dan yang ketiga, ayyakuna hadiran. Dan yang dimintai tolong harus ada, harus hadir. Maka barang siapa yang meminta tolong kepada Pak Dukun untuk supaya diberikan anak, dia tidak akan mampu mendatangkan itu. Agar supaya diturunkan hujan, tidak mampu dengan seperti itu. Atau dia datang ke kuburan wali, minta untuk diselamatkan dari kesempitan hidup, dia tidak akan mampu. Orang dia sendiri tidak bisa menolong daripada kematiannya. Atau dia meminta tolong kepada roh-roh syaitan, maka ini juga termasuk sebuah bentuk al-istighatsatu bi ghairillah fima la yaqdiru illallah. Meminta tolong kepada selain Allah yang Allah itu sendiri yang bisa mendatangkan pertolongan itu. Maka iyyakum wasyirk, berhati-hatilah dengan kesyirikan. Berhati-hatilah dengan kesyirikan. Fa innahu akhfa, karena kesyirikan itu lebih tersembunyi min dabibin namli, daripada semut hitam, ala safai, di atas batu yang hitam, fi zulmatil laili, di kegelapan malam. Semuanya bisa berpotensi jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang waqa'a fi syirk, jatuh ke dalam kesyirikan, wajibal halak, pasti dia celaka. Wajib bagi dia celaka, wajib bagi dia celaka di dunia dan di akhirat. Fanatubu ilallahi jalla wa ala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyraka bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari perbuatan syirik kepadamu ya Allah, dari perbuatan syirik kepadamu yang kami sadar dengan melakukan itu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami meminta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak sadari, kami tidak tahu itu. Belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan ibadahnya, menyembah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, berlindung hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya. Tidak ada zat di dunia ini yang memiliki pengaruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.